Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kepuasan kerja, yang beranggotakan saya sendiri Sofi Indah Permatasari, NIM B1119.0017, yang kedua Naufal Rohmatul Ula, NIM B1119.0058, yang ketiga Devi Devasari, NIM B1119.0110, dan yang keempat Vina Darussaadah, NIM B1119.0157, dan yang kelima Milatul Izzah, NIM B1119.165. Yang pertama yaitu kepuasan kerja, akan saya jelaskan sendiri. Kepuasan kerja merupakan keinginan yang wajar bagi setiap karyawan. Secara sederhana, kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Robbins 1996. Bisa juga dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu perasaan karyawan tentang menyenangkan dan tidaknya pekerjaan yang mereka lakukan, umumnya mengacu pada sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Dalam hal ini, kepuasan kerja umumnya mengacu pada sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Dalam hal ini, kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Naufal. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Sofi Indah. Perkenalkan, nama saya Naufal Rohmatullah, NIM B1119.0058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen atau indikator dari kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan pada pekerjaan itu sendiri atau satisfaction with the work itself. Yang kedua, kepuasan pada pembayaran atau satisfaction with pay. Yang ketiga, kepuasan pada promosi atau satisfaction with promotion. Yang keempat, kepuasan pada supervisi atau satisfaction with supervision. Yang kelima, kepuasan pada rekan kerja atau satisfaction with coworkers. Selanjutnya, teori-teori kepuasan kerja. Beberapa teori yang menjelaskan masalah kepuasan kerja diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, open process theory. Yang kedua, discrepancy theory. Yang ketiga, equity theory. Yang keempat, two factor theory. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Devi Devasari. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Naufal Rohmatul Ula. Perkenalkan, nama saya Devi Devasari, NIM B1119.0110. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kepuasan pada pembayaran dibentuk dari 4 dimensi. Yang pertama, kepuasan terhadap administrasi dan kebijakan penggajian. Yang kedua, kepuasan terhadap berbagai jenis tunjangan yang ada. Yang ketiga, kepuasan terhadap tingkat gaji atau upah. Dan yang terakhir adalah kepuasan terhadap kenaikan gaji atau upahnya. Kemudian, supervisi merupakan salah satu hal yang cukup penting sebagai sumber kepuasan kerja. Kepuasan terhadap supervisi sangat berkaitan dengan gaya kepemimpinan supervisi. Cukup banyak penelitian yang membahas pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Menurut Berry pada tahun 1998, terdapat 2 dimensi gaya supervisor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah supervisor yang berorientasi pada karyawan, yaitu dimensi ini diukur dari tingkat seberapa sering supervisor memberikan perhatian secara personal pada karyawan dalam hubungannya dengan kesejahteraan karyawannya. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan mengecek seberapa baiknya karyawan melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, tentang supervisor yang mengutamakan partisipasi karyawannya. Dimensi ini digambarkan sebagai tindakan para manajer yang mengajak karyawannya untuk berpartisipasi dalam membicarakan berbagai persoalan yang akan mempengaruhi pekerjaan mereka dalam banyak
kasus pendekatan kepemimpinan seperti ini membutuhkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Vina Darussaadah. Saya persilahkan. Saya Vina Darussaadah, NIM B111190157. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Devi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 3. Yang pertama, faktor individual, meliputi umur, watak, dan harapan. Yang kedua, faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, kesempatan berkreasi, kebebasan berpolitik, kegiatan perserikatan pekerja, dan hubungan masyarakat. Yang ketiga, faktor utama dalam pekerjaan meliputi upah atau gaji, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Kemudian ada beberapa manfaat kepuasan kerja, yaitu menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan, meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja, mengurangi biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan, meningkatkan gairah dan semangat kerja, mengurangi absensi, kemudian mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja, mengurangi tingkat kecelakaan kerja, mengurangi kesempatan kerja, menimbulkan motivasi kerja, terus menimbulkan kematangan psikologis, dan yang terakhir menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Izah, NIM B111190165. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina, yaitu efek kepuasan kerja. Kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan. Maka manajer atau pemimpin organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk tercapainya kepuasan kerja tersebut. Menurut Robbins tahun 2001, ada 4 respon karyawan terhadap kepuasan kerja, yaitu yang pertama, penilaian untuk tetap bertahan dalam organisasi. Yang kedua, dapat melakukan upaya menunggu baiknya kondisi organisasi secara pasif. Yang ketiga, tidak melakukan upaya aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang terakhir, tetap peduli dengan kondisi organisasi. Kemudian ada juga menurut Umar tahun 2000, dampak kerja perlu dipantau dengan mengaitkannya pada output yang dihasilkan seperti kepuasan kerja dengan produktivitas, kepuasan kerja dengan turnover, kepuasan kerja dengan absensi, kepuasan kerja dengan objek lain, serta dengan kesehatan fisik dan mental, kemampuan mempelajari pekerjaan baru, dan kecelakaan kerja. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Dampak kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi. Ada 4, yang pertama yaitu performance atau kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada turnover. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan turnover. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada absent times atau kehadiran, sama seperti halnya turnover, tetapi dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Dan yang terakhir, union activity atau serikat pekerja. Kepuasan kerja juga berpengaruh pada sertifikat kerja dan akan memengaruhi aktivitas di dalam kelompok. Serikat kerja hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya seperti itu paparan kelompok dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.